Rumah mewah itu merupakan hasil pesugihan sebuah keluarga. Keluarga tersebut mendapat banyak harta, emas, rumah, dan benda mewah lainnya, serta memberikan tumbal dan sesajen sebagai balasannya. Namun, karena keluarga tersebut hendak berlaku curang dengan sudah tidak memberikan tumbal dan sesajen lagi, serta berniat melarikan diri menggunakan jalur laut, maka para hantu pun langsung menenggelamkan kapal yang keluarga tersebut tumpangi. Selamat malam, kembali lagi di channel Joni Purnomo. Sebelum saya bercerita atau membaca, jangan lupa ya kalau bisa subscribe channel saya. Kali ini saya tertarik dengan cerita yang ada di Ciyayo Blog tentang 5 urban legend terseram di Pulau Jawa. Oke, kita mulai ceritanya ya. Berbicara mengenai dunia mistis ataupun klinik, sudah tentu Indonesia termasuk negara yang sangat kental mempercayai hal tersebut. Di kota-kota besar, bahkan di pelosok desa, masih banyak masyarakat yang percaya dan menggantungkan hidupnya kepada dukun atau paranormal. Banyak orang yang mengkeramatkan benda-benda atau lokasi tertentu yang mereka percaya ada jin penunggunya dengan maksud dan tujuan bermacam-macam. Ada yang ingin mencari pesugihan, meminta pertolongan, keselamatan, jodoh, bahkan ada yang meminta bantuan jin untuk mencelakai atau membunuh orang. Bersamaan dengan kepercayaan hal-hal berbau gaib itu, muncul banyak cerita mitos atau legenda di berbagai daerah di Indonesia yang bisa kita sebut dengan urban legend. Urban legend sendiri merupakan mitos atau legenda kontemporer yang seringkali dipercaya secara luas sebagai sebuah kebenaran. Kebanyakan berkaitan dengan misteri, horor, ketakutan, humor, atau bahkan kisah moral. Cerita urban legend dengan mudah tersebar dari mulut ke mulut oleh orang yang mengaku menjadi saksi mata dari kejadian tersebut. Para saksi mata pun sering membesar-besarkan ceritanya supaya semakin sensasional. Beberapa urban legend menyeramkan bahkan diangkat ke layar lebar, sehingga gak heran kalau cerita-cerita misteri ini semakin populer di masyarakat. Di Indonesia sendiri, urban legend menyeramkan pernah terjadi di sejumlah daerah. Dan parahnya, konon sebagian kisah horor itu juga sudah memakan korban secara misterius. Yuk simak 5 urban legend terkenal di Pulau Jawa yang menyeramkan. Berikut ini. 1. Benteng Vredeburg. Benteng Vredeburg dibangun pada tahun 1760 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Benteng ini konon dulunya merupakan benteng pertahanan tentara POC sekaligus tempat tahanan VIP atau bangsawan yang menentang Belanda. Mitos angker yang sering terdengar di sini adalah keberadaan noni Belanda berkaki kuda yang kerap mengganggu para pengunjung, atau bahkan tukang becak yang mangkal di depan benteng. Adanya sekompi pasukan Belanda tanpa kepala yang tiba-tiba masuk ke stan lukisan di Festival Kesenian Jogja. Pada dini hari juga dialami oleh Haryanto, warga Paku Alaman yang juga menjaga stan. Pingin ngerasain sendiri, monggo mas, bak, datang saja berkunjung ke benteng ini. 2. Hantu Jeruk Purut, Jakarta. Pada tahun 1986, seorang penjaga makam TPU Jeruk Purut yang sedang jaga malam melihat sesosok pastur tak berkepala melintas di antara makam. Pastur itu menenteng kepalanya sendiri dan di belakangnya diikuti oleh seekor anjing hitam besar. Konon, pastur ini salah pulang. Ia mencari-cari makamnya yang sebenarnya berada di unit Kristen TPU Tanah Kusir. Sedangkan di TPU Jeruk Purut hanya ada unit Islam.
Sapri Saputra, penjaga makam yang melihat pastur kepala buntung itu, hingga kini masih menjaga makam dan dianggap kuncen atau orang yang dituakan di TPU Jeruk Purut. Kesaksian Bapak Sapri ini kemudian menyebar luas se-Jakarta. Dan hingga kini, sang pastur kepala buntung menjadi legenda horor di Jeruk Purut. Konon, jika ingin menemui pastur legendaris ini, Anda harus datang pada malam Jumat dengan jumlah ganjil, sendiri atau bertiga. 3. Tongkeng, Stadion Siliwangi, Bandung. Stadion Siliwangi yang siang harinya selalu ramai dengan hingar-bingar sepak bola akan berubah angker jika di malam hari. Tidak heran bila masyarakat Bandung tidak mau melintasi kawasan Jalan Tongkeng saat malam hari. Kenapa? Karena di sini sering terjadi penampakan hantu di sekitar Stadion Siliwangi. Kabarnya, hantu prajurit Belanda tanpa kepala yang menunggang kuda sering muncul di sana. Tidak percaya? Jika ingin membuktikannya, coba saja datangi daerah tersebut di atas jam 11 malam dan tiuplah peluit. Dipercaya, hantu prajurit Belanda itu kan datang untuk mengambil kepalanya yang tergeletak di sekitar jalanan. Serem ya. 4. Lawang Sewu. Gedung milik PT KAI ini sudah sangat terkenal keangkerannya. Sebenarnya secara fisik tidaklah seperti yang disebutkan. Disebut Lawang Sewu karena banyaknya pintu-pintu yang ada di bangunan tersebut. Konon, sebagai makhluk halus ada di sini, kabarnya juga banyak paranormal yang membuang makhluk halus di sini. Selain itu, di dalam bangunan ini juga terdapat lorong bawah tanah. Lorong ini pada zaman dahulu adalah penjara sekaligus tempat penyiksaan tentara Belanda oleh tentara Jepang. Di lorong bawah tanah itu banyak sekali penampakan, suara jeritan, tangisan, derap langkah tentara, dan bau anyir darah. 5. Rumah Hantu Darmo, Surabaya. Jika membahas soal lokasi angker di Surabaya, pasti orang-orang sudah langsung tertuju pada rumah hantu Darmo. Lokasi ini juga bisa disingkat menjadi RHD yang terletak di Jalan Puncak Permai nomor 26, Sukomanunggal, Surabaya. Menurut salah satu cerita penduduk yang kesurupan hantu di rumah tersebut dan tak ingin disebutkan namanya mengatakan rumah mewah itu merupakan hasil pesugihan sebuah keluarga. Keluarga tersebut mendapat banyak harta, emas, rumah, dan benda mewah lainnya serta memberikan tumbal dan sesajen sebagai balasannya. Namun, karena keluarga tersebut hendak berlaku curang dengan sudah tidak memberikan tumbal dan sesajen lagi, serta berniat melarikan diri menggunakan jalur laut, maka para hantu pun langsung menenggelamkan kapal yang keluarga tersebut tumpangi, sehingga seluruh keluarga meninggal. Rumah beserta harta yang dimiliki pun secara tidak langsung diambil kembali oleh para hantu. Alhasil, rumah tersebut hingga saat ini menjadi kediaman mereka, sehingga tidak ada orang yang membeli rumah mewah tersebut. Jika kamu merasa tertantang untuk mencari tahu kebenaran masing-masing urban legend ini, coba deh kunjungi langsung lokasi-lokasi tersebut dan buktikan sendiri. Jangan lupa bawa kamera agar dapat menyimpan semua dokumentasi kunjunganmu dan menceritakannya kepada teman-teman. Sukses ya uji nyalinya. Bye.